Halo, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Hasdar. Nah, ini adalah untuk seri kedua terkait Hypercash dengan judul P2K3. Nah, jadi sebenarnya P2K3 ini kepanjangan dari Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Disingkat P2K3 ya. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata K3 ya. Nah, di perusahaan itu demi meningkatkan responsibilitas masing-masing dibentuklah P2K3 yang menjadi tempat atau pos perlindungan tenaga kerja terhadap kecelakaan kerja dan PAK, penyakit akibat kerja. Jadi tujuan diterapkannya itu sebenarnya ada nilainya ke tujuan K3 agar setiap tenaga kerja mendapat perlindungan dan keselamatan, agar setiap orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya, agar setiap sumber produksi dapat dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Kecelakaan kerja harus dicegah melalui penerapan standar K3. Jadi sebenarnya itu. Tapi kalau untuk tujuan pembentukan P2K3-nya, yaitu mendorong kerjasama manajemen dan tenaga kerja mengenali masalah K3 dan mencari penyelesaiannya. Apa sih masalah yang ada di perusahaan kita? Terus kenapa sih terjadi kecelakaan itu? Disitulah dibentuk forum. Nah, P2K3 ini menyediakan forum dialog yang reguler antara manajemen dan tenaga kerja. Dibahaslah tentang kepedulian masing-masing mereka itu manajemen dan tenaga kerja itu terhadap K3. Saling ada responsibility. Memainkan peranan yang penting dalam mengembangkan program pengendalian bahaya di tempat kerja. Menyampaikan rekomendasi K3 kepada manajemen. Jadi contoh ada tenaga kerja yang mewakili tenaga kerja yang lain. Disitulah tempat kita bising tapi nggak dikasih APD. Nah, disitulah di P2K3 itu forum untuk membahas hal tersebut. Ini sudah diatur sebenarnya dari undang-undang ya. Utamanya di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 itu ada di ayat 1 dan di ayat 2. Kalau lebih detailnya itu di ayat 2, susunan P2K3 tugas dan lainnya ditetapkan oleh Menaker. Terus ada juga di Permenaker nomor 4 garis miring Men garis miring 1987 tentang P2K3 serta tata cara penunjukan ahli K3. Jadi teman-teman bisa cari di Google dan dibaca. Terus P2K3 sendiri itu adalah adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi P2K3 ini ada syarat-syaratnya juga sih dibentuknya seperti apa. Nah, jadi keanggotaannya itu terdiri dari pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota serta sekretaris P2K3. Jadi sekretaris P2K3 itu adalah ahli K3. Makanya untuk lowongan ahli K3 itu sekarang bejibun atau banyak karena memang ini sudah syarat mutlak di perusahaan harus ada sekretaris P2K3. Nah, syarat-syaratnya ketika perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang, anggota P2K3-nya itu minimal 12 orang. 6 mewakili perusahaan dan 6 lagi mewakili tenaga kerja. Terus kalau tenaga kerjanya itu perusahaannya mempunyai tenaga kerja antara 50 sampai 100 orang, anggota P2K3-nya itu minimal 6 orang. Di antaranya 3 itu mewakili perusahaan atau pengusaha dan 3-nya lagi mewakili tenaga kerja. Dan sama dengan halnya ketika perusahaan dengan tenaga kerja kurang dari 50, tapi dengan adanya resiko bahaya yang besar. Anggota P2K3-nya juga minimal 6 orang, 3 mewakili perusahaan atau pengusaha dan 3 mewakili tenaga kerja. Jadi sebenarnya P2K3 itu wajib dibentuk dan pastinya menyerap 1 orang ahli K3 umum. Makanya sekarang pelatihan ahli K3 umum itu lagi booming gitu ya. Nah,
Jadi ada beberapa step untuk membentuk P2K3 ya. Ada persiapannya serta ada pelaksanaannya. Kalau persiapannya itu perusahaan merumuskan kebijakan K3. Jadi dirumuskan dulu apa sih pokok-pokok kebijakan yang mengenai K3 di perusahaan kita secara umum dituangkan dulu secara tertulis. Habis itu dibentuklah organisasinya dan memilih anggota siapa sih yang sebenarnya kira-kira bisa menjadi responsibility K3 di perusahaan masing-masing. Dan salah satunya sekretaris P2K3 itu seorang ahli K3 umum atau safety biasanya ya. Nah, selama proses pembentukan pimpinan perusahaan itu berkonsultasi dengan instansi ketenagakerjaan, baik lisan maupun tertulis untuk mendapatkan petunjuk teknis seperti apa gitu ya. Terus kalau pelaksanaannya, pembentukan resmi P2K3 itu oleh perusahaan melaporkan ke instansi ketenagakerjaan untuk mengajukan permohonan tertulis. Jadi nanti akan keluar surat dari bupati atau surat pengesahan dari wali kota masing-masing. Lalu dilakukan pengukuhan P2K3 baik itu pengurus dan anggota seperti itu ya. Jadi P2K3 ini sebenarnya sangat kompleks dan sebagai wadah untuk pertukaran informasi baik itu dari sesi manajemen maupun dari sesi tenaga kerja. Jadi adapun kesamaan tujuan yaitu harusnya masing-masing baik dari manajemen maupun tenaga kerja memiliki tujuan yang sama, menjadikan tempat kerja kita itu aman dan sehat. Terus melakukan pertemuan secara reguler dan melakukan komunikasi gitu. Jika ada masalah-masalah di lapangan itu harus disampaikan dan diselesaikan di manajemen gitu. Adapun tugas P2K3 memberikan saran dan pertimbangan diminta ataupun tidak kepada pengusaha ataupun pengurus perusahaan mengenai masalah K3. Terus kalau fungsi umum P2K3 membantu manajemen dalam melaksanakan K3, memfasilitasi kerjasama antara manajemen dan tenaga kerja dalam pelaksanaan K3. Terus kalau fungsi khusus P2K3 itu membantu manajemen dalam mengembangkan, menerapkan, mengkaji, meninjau ulang, memperbaiki dan memperbarui persyaratan K3 yang ada. Memfasilitasi kerjasama antara manajemen dengan tenaga kerja terkait masalah K3, serta membantu manajemen untuk mendistribusikan informasi K3 dalam mengendalikan potensi bahaya. Sebenarnya banyak sih fungsi-fungsi dari P2K3 itu. Intinya ada yang menyampaikan, ada yang mewakili dari tenaga kerja, terus ada yang mewakili dari manajemen, menyatukan persepsi, menyelesaikan problem. Itu fungsi dari P2K3. Nah, adapun beberapa peran ya, contohnya peran dan tanggung jawab dari ketua. Nah, kalau kita sebutkan tanggung jawab aja deh. Tanggung jawab ketua P2K3 itu merencanakan rapat reguler, menyelenggarakan dan memimpin rapat, menindaklanjuti hasil keputusan rapat. Kalau tanggung jawab dan perannya si sekretaris, notabene-nya ahli K3 umum, dia yang mempersiapkan rapat reguler, menyusun notulen rapat, menghimpun semua agenda dan hasil keputusan rapat, menyebarluaskan notulen rapat, laporan dan informasi, menegaskan dan mengklarifikasi hasil keputusan rapat yang sudah dicapai. Kalau anggota, peran dan tanggung jawabnya menghadiri rapat P2K3, memberikan kontribusi, ide, saran, menghimpun dan mendapat info dari dalam rapat tersebut, mengajukan usul, mengkaji masalah K3 dan membantu investigasi kecelakaan kerja dan sebagaimana mestinya. Seperti itu ya. Nah, adapun masalah yang sering dihadapi dalam P2K3 ya. Jadi sebenarnya masalah-masalah itu akan muncul ketika hasil rapat P2K3 itu tidak pernah ditindaklanjuti. Gitu ya. Terus P2K3 itu dibentuk hanya sekedar memenuhi persyaratan peraturan perundangan saja.
atau tidak aktif. Jadi jarang ada komunikasi, jarang ada rapat. Jadi sebenarnya itu fungsi dari P2K3. Terus kenapa juga banyak masalah yang muncul atau gagal? Biasanya sih agenda rapatnya itu tidak dipersiapkan dengan matang. Selalu diundur-undur, ditunda-tunda karena dianggap tidak penting. Buang-buang waktu. Seperti itu. Dan agenda rapat yang sama dan tidak ada bedanya dari bulan ke bulan. Maksudnya ketika ada yang mau ditindaklanjuti, bulan selanjutnya belum ditindaklanjuti lagi. Jadi itu membuat biasanya peserta itu pada ini sih boring gitu ya. Notulen rapat juga tidak mencerminkan apa yang telah didiskusikan. Maksudnya kalau ada masalah dia tidak menulis sesuai apa yang dideskripsikan. P2K3 sebagai untuk ketuanya tidak memahami peran secara tegas sebagai pemimpin rapat. Sekretaris P2K3 belum memahami tugas dan tanggung jawab. Pokoknya banyak deh masalah-masalah di P2K3 itu. Jadi nah di antara banyak masalah itu dimunculkanlah kebutuhan pelatihan K3 bagi anggota dan pengurus P2K3. Nah, jadi ini untuk gunanya merubah sikap atau perilaku tentang K3. Dikasih brainstorming kepada masing-masing anggotanya ya. Nah, khususnya kan ahli K3 umum itu atau seorang safety harus punya sertifikasi ahli K3 umum Kemenaker atau BNSP. Salah satunya. Nah, itu biasanya sih Kemenaker karena ini P2K3 ini resmi dari Kemenaker gitu ya. Nah, jadi di dalamnya itu ada peraturan perundangan K3. Terus jadi untuk memberikan pengetahuan kepada para anggota itu terkait pelatihan dasar K3, pelatihan P2K3, tanggap darurat dan P3K. Terus yang teknis-teknis seperti hygiene industri, ergonomi, investigasi kecelakaan kerja, dan inspeksi tempat kerja. Banyak deh pokoknya. Itulah fungsi dari P2K3 ya teman-teman. Nah kalau teman-teman yang baru fresh graduate, untuk sekarang ini lebih banyak terserap untuk lulusan pelatihan ahli K3 umum yang dari Kemenaker. Dari BNSP masih jarang diserap. Tapi nggak tahu ke depannya ya, mana tahu ke depannya berbanding terbalik BNSP yang dicari. Jadi untuk saat ini disarankan yang Kemenaker aja dulu pelatihan K3 umumnya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Goodbye.